Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Mutmainnah, mahasiswa Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin angkatan 2018. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai fenomena yang sering terjadi di sekitar kita, yaitu fenomena perpindahan panas. Pernah tidak teman-teman berpikir bagaimana panas dari matahari bisa sampai ke bumi? Panas dari matahari bisa sampai ke bumi melalui proses perpindahan panas. Apa sih proses perpindahan panas itu? Nah, proses perpindahan panas adalah proses berpindahnya energi berupa kalor dari satu benda ke benda lainnya. Secara alami, panas berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Proses perpindahan panas dapat terjadi melalui tiga cara. Yang pertama adalah proses perpindahan panas secara konduksi. Kemudian yang kedua adalah proses perpindahan panas secara konveksi. Dan yang ketiga adalah proses perpindahan panas secara radiasi. Nah, panas dari matahari bisa sampai ke bumi karena proses perpindahan panas secara radiasi. Apa sih radiasi itu? Nah, proses perpindahan panas secara radiasi adalah proses berpindahnya atau proses berpindahan panas tanpa menggunakan zat perantara. Nah, untuk lebih memahami, teman-teman dapat menyimak contoh berikut ini. Baiklah, agar teman-teman lebih mengerti dan memahami bagaimana sih panas dapat berpindah secara radiasi, di sini saya akan memberikan dan memperlihatkan sebuah percobaan sederhana mengenai peristiwa perpindahan panas secara radiasi. Di sini kita hanya memerlukan sebuah lilin dan juga korek api. Jika kita meletakkan tangan kita di kedua sisi lilin, maka lama-kelamaan tangan kita akan merasakan panas. Nah, hal inilah yang membuktikan bahwa panas dapat berpindah secara radiasi. Karena tanpa menggunakan perantara apapun, tangan kita akan merasakan panas dari lilin tersebut. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai proses perpindahan panas yang sering terjadi di sekitar kita. Panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya tanpa menggunakan media perantara. Tidak seperti COVID-19 yang sedang menyerang manusia di seluruh penjuru dunia saat ini. COVID-19 memerlukan media dan perantara agar bisa berpindah dari satu manusia ke manusia lainnya. Media atau perantara yang dibutuhkan COVID-19 seperti cairan droplet dan juga benda-benda yang telah terkontaminasi. Oleh sebab itu, kita bisa mencegah dan meminimalisir penyebaran COVID-19 dengan memperhatikan himbauan-himbauan dari pemerintah dan juga protokol kesehatan dari WHO, seperti menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, makan makanan sehat dan bergizi, berolahraga di rumah, belajar dan bekerja dari rumah, tidak berkerumun, dan yang terpenting adalah tetap di rumah saja apabila tidak ada kepentingan mendesak. Ayo, bersama kita bisa mencegah penularan COVID-19 di Indonesia. Lindungi diri kita dan orang-orang tersayang dengan tetap di rumah saja. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you. Arigatou gozaimasu.